Apakah kalian pernah mendengar permainan cabang olahraga yang menggunakan shuttlecock? Ya, itu adalah permainan bulu tangkis. Pada hakikatnya, permainan bulu tangkis adalah suatu permainan yang saling berhadapan satu orang lawan satu orang atau dua orang lawan dua orang dengan menggunakan raket dan shuttlecock sebagai alat permainan. Permainan ini bersifat perseorangan yang dimainkan pada lapangan tertutup maupun terbuka. Apakah yang melatar belakangi terciptanya permainan bulu tangkis? Latar belakang dan asal mula permainan bulu tangkis hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Dari beberapa sumber menyatakan bahwa permainan ini terdapat di beberapa negara sejak 100 tahun yang lalu. Dari beberapa literatur diperoleh keterangan bahwa permainan bulu tangkis pertama kali dimainkan di India dengan nama Pona. Kemudian seorang bangsawan Inggris yang memainkan permainan ini di taman miliknya yang bernama badminton, sehingga permainan Pona kemudian lebih dikenal dengan nama badminton. Dasar peraturan permainan badminton pertama kali disusun oleh seorang kolonel tentara Inggris yang pernah bertugas di Karachi pada tahun 1877. Keterampilan dasar permainan bulu tangkis. 1. Cara memegang raket. A. Western. Bagian tangan antara ibu jari dan telunjuk menempel pada bagian permukaan raket yang dipegang. B. Backhand. Bagian ibu jari menempel pada bagian yang gepeng dan telunjuk berada pada bagian yang sempit. C. Forehand. Memegang raket seperti orang berjabat tangan. D. Combination. Mengubah-ubah posisi jari telunjuk dan ibu jari disesuaikan dengan arah dan jenis pukulan yang dilakukan. Gambar-gambar cara memegang raket. Keterampilan dasar permainan bulu tangkis. 2. Stance. A. Stance pada saat melakukan servis forehand. Berdiri di sudut depan garis tengah pada daerah servis dengan jarak setengah meter di belakang dari servis pendek, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. B. Stance pada saat melakukan servis backhand. Berdiri di sudut depan dari setengah pada daerah servis, kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. C. Stance pada saat menerima servis. Permainan tunggal berdiri pada daerah tengah-tengah servis dan 1 meter di belakang dari servis pendek. Sedangkan dalam permainan ganda lebih maju ke depan tanpa melewati garis servis pendek. Kaki kiri ke depan dan kaki kanan di belakang. D. Stance pada saat rally. Sikap berdiri di tengah-tengah lapangan dan kedua kaki agak direnggangkan. Kedua kaki tidak sejajar. Keterampilan dasar permainan bulu tangkis. 3. Footwork. Gerakan-gerakan langkah kaki untuk menempatkan posisi badan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam melakukan gerakan memukul shuttlecock sesuai dengan posisinya. Keterampilan dasar permainan bulu tangkis yang keempat. Strokes atau pukulan. A. Pukulan dengan ayunan raket dari bawah terdiri dari servis dan mengangkat shuttlecock dengan tinggi. B. Pukulan mendatar atau menyamping terdiri dari offensive dan defensive lob, drive, flash drop shot, dan netting. C. Pukulan dari atas kepala terdiri dari overhead lob, overhead smash, kopot, drop shot, around the head. Servis dalam permainan bulu tangkis. Servis dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu servis panjang, servis pendek, dan servis flick. Servis panjang dapat dilakukan dengan memukul kok dari bawah dan diarahkan ke bagian belakang atas lapangan permainan lawan. Servis pendek dapat dilakukan dengan mengarahkan kok ke bagian depan lapangan lawan. Flick service dilakukan dengan memvariasikan servis panjang dan servis pendek. Overhead strokes. Overhead stroke yang pertama yaitu overhead lob, yaitu memukul dari atas kepala yang melambung tinggi dan diarahkan ke bagian belakang lapangan permainan. Kedua, drop shot, yaitu pukulan yang meluncurkan kok ke daerah lawan sedekat mungkin pada net. Yang ketiga, smash, yaitu pukulan yang keras dan tajam. Keempat, kok, yaitu memukul kok di depan net yang agak tinggi dengan cepat tanpa menyentuh net. Yang kelima, overhead backhand, yaitu posisi tubuh siap dengan raket menghadap ke atas.
Yang keenam, around the head, yaitu memukul dengan memutar lengan melingkar melewati belakang atas kepala ke arah backhand. Pukulan dari samping. Pukulan dari samping yang pertama, drive, yaitu pukulan dilakukan mendatar, lurus, atau menyamping. Yang kedua, drive drop shots, yaitu pukulan dilakukan dengan keras, cepat, dan mendatar tetapi untuk mengecoh lawan. Yang ketiga, return of smash, yaitu membalikkan smash dengan teknik khusus dan konsentrasi dengan arah datangnya kok. Yang keempat, netting, yaitu pukulan pendek di depan net yang diarahkan ke depan net di daerah lawan. Underhand stroke. Underhand stroke terdiri dari dua, yaitu underhand lob dan return of smash. Underhand lob yaitu posisi pemain di tengah lapangan mengarahkan kok ke depan net. Return of smash yaitu mengembalikan kok dengan menyambut arah datangnya kok dan mendorong ke arah depan net. Underhand netting. Underhand netting berdiri dalam posisi siap, melambungkan kok ke arah depan net, kemudian menyambut kok yang berada di depannya dengan cara menggesekkan permukaan raket di bawah ke atas sehingga kok menyusuri net. Taktik dan strategi permainan bulu tangkis. Taktik dan strategi permainan tunggal. Taktik bagi pemain yang memiliki smash yang baik, yaitu dengan cara memvariasikan pukulan kok, drop shot, dan permainan net. Pengaturan kecepatan shuttlecock, yaitu dengan memvariasikan jenis-jenis pukulan seperti lob serang, drop shot, kok, netting. Penempatan shuttlecock, yaitu dengan memperhatikan posisi lawan beserta kelemahan, merahasiakan pukulan yang akan dilakukan, menempatkan kok pada arah yang sulit dikembalikan lawan. Mengatur tenaga, yaitu dengan cara menyembunyikan kekuatan kondisi fisik. Taktik dan strategi bermain ganda. A. Pola berdampingan, yaitu kedua pemain menempati satu petak lapangan masing-masing. B. Pola depan belakang, yaitu salah satu pemain menempati posisi di depan dan bertindak sebagai pengumpan dan rekannya bertindak sebagai penyerang. C. Pola rotasi, yaitu pola kombinasi antara depan belakang dan berdampingan. Beberapa peraturan permainan bulu tangkis. Peraturan lapangan dan perlengkapannya. A. Lapangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 13,4 meter untuk menunjukkan daerah di mana shuttlecock jatuh pada saat dicoba. 4 tanda selebar 4 mm dibuat pada daerah servis sebelah kanan dalam permainan tunggal, jaraknya 530 mm serta 990 mm dari garis belakang lapangan. B. Net memiliki panjang 6,1 meter dan lebar 76 cm dengan bagian atas mempunyai pinggiran pita putih selebar 7,5 cm. C. Shuttlecock mempunyai 16 lembar bulu yang ditancapkan pada dasar gabus yang dilapisi kulit panjang bulu 64 hingga 70 mm. Pinggiran bulu-bulu mempunyai lingkaran berdiameter 58 hingga 68 mm, sedangkan gabusnya berdiameter 25 mm. Berat shuttlecock 4,74 hingga 5,5 gram. Raket memiliki panjang tidak lebih dari 68 cm. Kepala raket mempunyai panjang tidak lebih dari 23 cm. Permukaan raket berukuran tidak lebih panjang dari 28 cm dan lebar 22 cm. E. Memakai pakaian olahraga t-shirt lengan pendek dan celana pendek berwarna putih. Gambar lapangan. Gambar net. Gambar shuttlecock. Gambar raket. Gambar pakaian. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.